Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelas 1108 JGP Angkatan 11 Kabupaten Badung dan saya sendiri Iwayan Sugiantara dari SMP Negeri 5 Mengui. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yuliana Nimadedewi dari SMP Negeri 3 Mengui. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Nikswardi Saputra dari SMP Negeri 1 Petang. Nah, pada praktek kali ini saya Iwayan Sugiantara berperan sebagai supervisor. Saya Iwayan Nikswardi Saputra sebagai Dan saya Yuliana Nimadedewi berperan sebagai Koci. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Ni. Selamat pagi Pak Sugi. Bagaimana kabarnya hari ini nih Pak Ni? Astungkaro Pak Sugi, baik. Pak Sugi gimana kabarnya hari ini? Astunggaro baik juga Pak Ni. Oh iya Pak Ni, Pak Ni hari ini ada proses kucing ya dengan Bu Ratih. Iya Pak Sugi, hari ini saya akan melakukan kucing dengan Bu Rate. Oke, baik Pak Ni. Uh, Sebelum melakukan proses kucing, ada yang perlu sedikit kita bicarakan dulu, Kentan. Bagaimana? Boleh tidak Pak Ni? Oh, tentu saja boleh Pak Sugi. Uh, Oke, Pak Ni. Nanti saat kucing antara Gux yaitu Pak Ni sendiri dengan kucingnya nanti Bu Ratih akan saya amati gitu ya, Pak Ni. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing seperti apakah langkah-langkah kucing sudah sesuai dengan alur tirta uh, apa belum gitu. Jadi lalu apakah Pak Ni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci dan saya juga akan mendengar serta mengamati respon dan jawaban dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Ni sampaikan dan jangan lupa Yentan ya Pak Ni harus disesuaikan juga dengan prinsip kucing. Di antaranya itu ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan nanti mampu memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Pak Ni gitu. Apakah boleh Pak Ni? Tentu boleh Pak Sugi. Baik Pak Ni, untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Ni kembangkan nanti pada saat melakukan proses kucing itu sendiri? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat kucing kali ini yaitu saya ingin memastikan tentang kompetensi inti dari kucing. Yang pertama, saya ingin ada kehadiran penuh dalam diri saya untuk mendengarkan kucing saya, kesalahannya. Yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh kucing. Dan juga yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci Bapak. Terima kasih. Oke, baik Pak Ni. Berarti Pak Ni saat ini ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut, seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan nantinya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga, gitu kan ya, di antara ketiga ini, Pak Ni kira-kira mana yang ingin Pak Ni kembangkan secara lebih spesifik dari ketiga kompetensi tersebut? Akan aktif dan ya dari ketiga tersebut. Ya, seperti itu Bapak. Oke, berarti
ada 2 Kentan Pak Nik ya yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti, yaitu yang pertama mampu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua memajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu nih Pak Nik. Ya, Pak Sugi, saya ingin mengembangkan 2 hal tersebut, Bapak. Nah, jadi kira-kira nih Pak Nik, untuk mengukur indikator ketercapaian untuk pengembangan yang ingin Pak Nik lakukan ini seperti apa Pak Nik? Nah, itu saya akan melibatkan apakah kunci yang hadapi sudah sesuai pencarian solusi sendiri. Nah, masalah yang dihadapi dan juga kunci saya itu memiliki rencana ke depan untuk menghadapi permasalahan itu, Bapak. Terima kasih. Baik, berarti Pak Nik, indikator ketercapaiannya adalah saat coach itu sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan nanti akan mampu atau memiliki rencana aksi sebagai solusi. Begitu nggih, Pak Nik? Oke, seperti itu, Pak Sugi. Terima kasih. Baik Pak Nik, terima kasih untuk jawaban yang Pak Nik berikan. Silakan sekarang Pak Nik melakukan proses kucing sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses kucing Pak Nik sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi. Yang tadi Pak Nik. Oke, siap, Pak Sugi, siap. Oke, silakan Pak Nik. Baik, terima kasih, Pak. Baik Pak Nik, ya sama-sama Pak Nik. Oke, sama-sama, Pak. Halo, Bu Rati, selamat siang. Halo Pak Nik, selamat siang. Gimana, gimana kabarnya hari ini, Bu? Baik banget Pak hari ini. Bapak bagaimana? Kabarnya baik, Bu. Jadi, terima kasih ya sudah meluangkan waktu hari ini, Bu. Dengan senang hati Pak Nik. Baik, Ibu. Jadi, kita akan kucing sebentar, Bu, ya. Siap Pak. Gimana Ibu ada waktu? Ada pastinya Pak. Ya, baik Ibu. Ya, kira-kira Ibu mau ngomongin apa nih siang hari ini? Begini Pak, kan kemarin saya merencanakan sumatif untuk kelas 8 dengan menggunakan program kuisis mode ujian, di mana murid-murid nanti tidak bisa membuka tab lain atau aplikasi lain pada saat ulangan, sehingga ulangannya itu berjalan dengan lancar dan sportif gitu Pak. Nah, pada saat saya sudah selesai membuat soal, ternyata program mode ujiannya itu berbayar, jadi nggak free gitu Pak. Padahal pada saat pelatihan kuisis, fitur tersebut bisa digunakan. Jadi saya merasa kecewa gitu, sia-sia saya buat soal ternyata nggak bisa dipakai buat soal sumatif gitu Pak. Oh, jadi Ibu sudah membuat soal sumatif ya. Namun fitur yang ingin Ibu gunakan ternyata tidak bisa digunakan karena berbayar, Bu ya. Nah, Iya sehingga Pak. Ibu merasa kecewa. Ya, terus sia-sia membuat soal ya. Iya Pak gitu. Nah, oke. Kalau begitu, apa yang ingin Ibu hasilkan dari kucing kita, Bu? Saya ingin menemukan solusi supaya soal sumatif saya di kuisis tetap bermanfaat dan bisa digunakan sebagai sumatif di kelas 8 Pak. Oh, baik, Bu. Jadi, Ibu ingin menemukan solusi bagaimana agar soal sumatif yang sudah Ibu buat di kuisis tetap dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk sumatif di kelas 8, Bu ya. Iya Pak, demikian Pak. Nah, apa ya kira-kira Ibu bisa lakukan agar soal Ibu buat dapat tetap bermanfaat dan dapat digunakan di kelas, Bu? Apa ya Pak ya?
Eh, Mungkin untuk sementara saya akan menggunakan fitur lain yang free dari kuisis seperti mode kertas agar evaluasi dan nilainya dapat terekap dengan baik, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Nah, dengan demikian soal yang sudah Ibu buat akan tetap dapat digunakan sebagai bahan evaluasi di kelas 8. Nah, dengan solusi sementara ini kira-kira berapa poin level dengan menggunakan solusi sementara Ibu? Bagi saya itu 8 poin sih, Pak. Jadi belum sempurna, tapi saya pinginnya benar-benar maksimal, Pak. Jadi sekitar 9 atau 10 gitu, Pak. Oh ya, kira-kira ada solusi lain lagi yang bisa Ibu gunakan, kira-kira. Eh, Terima kasih, Pak. Kira-kira apa ya? Mungkin untuk kedepannya saya akan mengkonsultasikan hal ini dengan narasumber yang mengajarkan saya sewaktu pelatihan kuisis. Siapa tahu ada solusi lain tentang fitur mode berbayar yang ujian berbayar tadi, Pak. Biar gratis gitu. Iya, wah, rencana yang sangat luar biasa itu, Bu ya. Ya langsung mencari solusi ya ke narasumber ya pelatihan kuisis ya. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana ini, Ibu? Saya berkomitmen akan terus membuat pembelajaran yang menarik dengan mengeksplor semua fitur-fitur yang ada di Quizizz dan aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya, Pak. Wah, mantap, Ibu ya. Nah, kapan Ibu akan melakukan rencana ini? Pastinya saya akan memulainya sesegera mungkin, Pak. Dimulai dengan menghubungi narasumber saya pada saat pelatihan untuk menanyakan bagaimana caranya agar program berbayar itu bisa saya gunakan secara gratis, Pak. Sesegera mungkin. Ya, ya, tetap semangat Bu ya. Ya, saya tunggu kabar baiknya. Nah, apabila nanti ada yang ingin Ibu ceritakan lagi, saya siap, Ibu. Nah, dari hasil kegiatan tadi, perasaan Ibu gimana setelah mungkin koordinasi dengan tiang, seperti itu, Ibu? Saya lega, Pak. Ternyata setelah dikonsultasikan ternyata ada solusi terhadap masalah saya. Saya lega dan senang. Akhirnya nanti semoga pembelajaran saya ke depannya lebih lancar. Demikian, Pak. Baik, Ibu ya. Ya, tetap semangat Bu Ratih ya. Ya, terima kasih, Pak. Nggih, sama-sama, Ibu. Tadi Pak Nis sudah melakukan proses kucing dengan Bu Ratih di bagaimana apakah berjalan lancar nih? Baik, Bapak Astungkaro, proses kucing yang saya lakukan dengan Bu Ratih ya sudah berjalan dengan baik dan lancar, Bapak. Nggih. Jadi setelah melakukan observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Ni gitu Pak Ni. Boleh nggih? Baik, siap, Bapak, siap. Oke Pak Ni, untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat proses kucing terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan gitu. Baik, Bapak. Jadi tadi selama kucing saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan Alur Tirta, Bapak, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada. Nah, lalu Kuci bisa merencanakan aksi dan Kuci juga bertanggung jawab. Nah, kemudian juga menggali kompetensi dari Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan saya juga mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh Kuci serta hadir penuh saat Kuci bercerita tentang permasalahannya, Bapak. Baik, jadi Pak Ni sudah berhasil melakukan proses kucing dengan alur tirta gitu ya. Sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan nih Pak Ni. Tadi Pak Ni sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan coach, kemudian Pak Ni juga sudah mengarahkan coach untuk membuat sebuah rencana aksi gitu. Dan
lagi satu, Pak Nik juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dalam diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Dan Pak Nik. Jadi saya juga tadi mendengar percakapan Pak Nik dengan Bu Ratih, kita nih sudah fokus dan hadir secara penuh gitu, hadir seutuhnya. Jadi Pak Nik ini sudah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Ratih tadi sebagai coach. Jadi untuk kedepannya nih Pak Nik, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik, Bapak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nih, Pak, untuk lebih jauh lagi ya untuk memanfaatkan teknik kucing ini dengan alur tirta. Nah, supaya saya bisa menerapkan baik dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Nah, saya ingin terus mempraktekkan dalam kehidupan, terutama di sekolah yang saya mengajar, Bapak. Sangat luar biasa sekali Pak Nik. Nah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan sukses selalu nih Pak Nik. Baik, terima kasih Pak Sugi. Ya, terima kasih juga Pak Nik karena sudah melakukan proses coaching hari ini dengan alur tirta. Jadi saya akhiri ya Pak Nik. Terima kasih juga atas kesempatannya dan sampai jumpa lagi. Baik Pak Sugi, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Jadi semoga video ini dapat menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia. Salam guru penggerak.